Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah puasa yang dikumpulkan oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita sampai sekarang pada hadis yang ke-9. Beliau rahimahullahu taala mengatakan an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, senantiasa umatku manusia itu dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selagi mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, min hadisi Abi Hurairah, dari riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbukanya, yang paling cepat dalam berbuka puasanya. Hadis ini para ikhwan azani Allahu iyyakum, itu adalah dua hadis. Satu hadis dari Sahal bin Sa'ad dalam Sahihain Bukhari Muslim. Yang kedua hadis Abi Hurairah dalam riwayat Imam Tirmidzi. Hadis yang dalam Bukhari Muslim itu pasti sahih. Jadi sedangkan riwayat Imam Tirmidzi disebutkan oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar di sini karena semakna dengan hadis yang sebelumnya, meskipun dari sisi periwayatan hadis ini dipermasalahkan oleh para hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama. Bahkan kalau bisa dikatakan bahwasanya jumhur para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini hanya untuk menguatkan makna dari sebuah hadis yang sahih yang sebelumnya, dan itu adalah salah satu dari hikmah atau kenapa rahasianya kok para ulama itu meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Karena hadis
yang diriwayatkan oleh para ulama cukup dengan hadis yang sahih saja itu sebenarnya jarang. Hanya Bukhari, Muslim dan beberapa yang lainnya. Adapun kalau kita melihat Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Musnad Ahmad dan rata-rata para kitab-kitab hadis itu di dalamnya mengumpulkan hadis yang sahih, hadis yang hasan dan sebagian hadis yang dhaif. Kenapa? Pertama, karena mereka meriwayatkan dengan makna. Dan sudah maklum dalam disiplin ilmu riwayat di zaman itu, man asnada faqad bari'at dhimmatuh. Barang siapa yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, maka telah bebas tanggung jawab. Yang kedua, mereka meriwayatkan hadis yang dhaif itu, hadis yang lemah itu adalah barangkali ditemukan penguat-penguatnya. Ini lemah, di sana ada riwayat yang lain yang lemah, di sana ada riwayat yang lain yang lemah. Kalau ini digabungkan jadi satu, maka riwayat-riwayat yang lemah dan lemah itu, kalau lemahnya itu ringan, maka secara kaidah bisa naik derajat menjadi hasan li ghairih, atau bisa jadi malah sahih li ghairih. Yang ketiga, dalam hadis yang lemah itu terkadang ada tambahan faedah, perincian, tambahan makna. Jadi makna penjabaran dari hadis yang sahih, atau ini adalah ada jalur periwayatannya, ada jalur ceritanya dan macam-macamnya. Faedah-faedah itu yang kemudian diinginkan oleh para ulama tatkala mereka meriwayatkan beberapa hadis-hadis yang lemah tersebut dalam kitab-kitab mereka. Dan ini yang ketiga, inilah yang sedang disebutkan oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Ditambah lagi dalam kitab Bulughul Maram, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala itu sengaja meriwayatkan beberapa hadis yang beliau sendiri mengatakan hadisnya itu dhaif, untuk mengisyaratkan dalam masalah ini ada khilaf yang muncul di kalangan para ulama, yang mana salah satu di antara sebab khilaf itu adalah hadis atau riwayat yang dhaif ini. Wallahu a'lam. Baik. Tidak kita luaskan dunia riwayat, kita masuk sekarang pada fikih dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita, para ikhwatan azanillahu wa iyyakum, dianjurkannya, disunahkannya menyegerakan berbuka. Dianjurkannya menyegerakan berbuka puasa. Apa makna menyegerakan berbuka puasa? Mana menyegerakan berbuka puasa? Jadi begitu matahari tenggelam, maka langsung berbuka. Begitu matahari tenggelam, maka langsung berbuka. Dan di awal pertemuan, pada waktu kita bahas tentang definisi puasa, telah kita bahas atau telah kita pelajari bahwa makna yang tenggelamnya matahari itu adalah bola matahari. Bola matahari yang bulat itu, jadi itu di garis ufuk barat, apabila telah tenggelam di balik ufuk barat, apabila telah tenggelam di balik ufuk barat, maka itu adalah waktu berbuka, waktu maghrib, meskipun mungkin sinarnya masih semburat ke atas. Jadi kalau di negeri yang jarang awan, atau mungkin di negeri kita yang musim kemarau, itu kadang-kadang azan maghrib itu masih kelihatan terang. Kenapa? Karena sinar matahari itu masih semburat ke atas. Karena patokannya bukan gelap, patokannya itu adalah bola matahari sudah tenggelam. Ini bola matahari itu sudah tenggelam. Oleh karena itu dalam salah satu riwayat tatkala Rasulullah SAW berpuasa, kemudian beliau berbuka, sebagian sahabat ada yang negur. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna alaika lanahara, ya Rasulullah, ini masih siang, masih kelihatan terang gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, karena matahari sudah tenggelam. Jadi mana menyegerakan puasa? Jadi begitu menyegerakan berbuka puasa, begitu bola matahari tenggelam. Jadi begitu bola matahari tenggelam, maka langsung berbuka. Dan ini yang diperhatikan oleh para sahabat. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa aftara Abu Sa'id hina ghaba qursus sams. Dan Abu Sa'id Al-Khudri itu berbuka begitu bola matahari itu hilang. Dan dalam riwayat Abdul Razzaq
Dan dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari bahwasanya hadis ini sahih. Riwayat Amr ibn Maimun Al-Audi, beliau mengatakan, kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftara wa abta'uhum sahura. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling cepat berbukanya dan paling lambat sahurnya. Paling cepat berbukanya, paling lambat sahurnya. Tep. Itu yang pertama. Mana menyegerakan berbuka. Jadi mana menyegerakan berbuka. Taib. Yang kedua, amal apa saja yang kalau kita cermati para ikhwan sekalian, saat berbuka itu ada beberapa amal yang numpuk jadi satu di satu waktu. Ada beberapa amal yang numpuk jadi satu di satu waktu. Kalau kita cermati semua hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah berbuka. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, zikir buka puasa. Dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru, insyaallah telah hilang dahaga, yakni kerongkongan telah basah dan telah tetap jadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi menyatakan bahwa tatkala berbuka puasa itu ada doa yang gak akan ditolak. Salah satu di antara doa yang mustajab adalah doa tatkala berbuka puasa. Yang keempat, jawab azan. Karena saat itu dikumandangkan azan maghrib. Yang kelima itu adalah baca basmalah tatkala mau makan, tatkala mau minum. 5 amal ini kumpul jadi satu di satu waktu, di detik yang sama, di waktu yang sama. Maka seorang muslim yang cerdas adalah bagaimana tatkala berbuka puasa, saat itu dia bisa menggabungkan semua amal kebaikan tersebut. Bagaimana caranya? Sangat mungkin. Ini sangat mungkin. Pertama, begitu azan, maka sebelum makan berdoalah. Dengan doa yang pendek. 1-2 doa. Satu aja doa. Yang pendek. Bukan doa yang panjang gitu. Karena kalau doa yang panjang itu akan menjadikan seseorang tidak bersegera dalam berbuka. Satu doa yang pendek. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini Rabbi habli minas sholihin. Atau amalah lafaz-lafaz doa yang pendek. Itu yang pertama. Kemudian kapan zikir itu dibaca? Bisa dibaca sebelum buka, bisa dibaca saat pertama kali buka. Kalau dibaca sebelum buka berarti doa. Setelah itu zikir. Dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru, insyaallah. Bismillah terus minum atau makan kurma. Bismillah terus minum atau makan kurma. Taib. Atau dibalik. Ini doa, bismillah, terus minum atau buka, seteguk 2 teguk. Setelah itu baca dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru, insyaallah. Itu semua dilakukan sambil menjawab azan. Karena menjawab azan sambil makan itu bisa. Menjawab azan sambil berbuka itu sangat mungkin dilakukan. Perhatian azan ya Allahu wa iyyakum. Bagaimana bagi muadzin? Apa yang dilakukan oleh seorang muadzin? Seorang muadzin bisa melakukan 2 hal. Salah satu dari 2 hal. Yang pertama, begitu tenggelam matahari, langsung azan. Begitu selesai azan, lalu buka. Apakah dia termasuk orang yang menyegerakan berbuka? Iya, karena dia tersibukkan dengan azan. Atau dibalik, begitu matahari tenggelam, dia membatalkan puasanya. Dia membatalkan puasanya dengan seteguk air atau 1 gigitan kurma atau apa, terus azan. Dilanjutkan nanti setelah azan. Nah, perhatian azan ya Allah wa yakum. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita
ada satu hal yang unik dalam hadis ini, yaitu Rasulullah SAW mengaitkan kebaikan umat ini dengan menyegerakan berbuka. Kadang-kadang kalau kita cermati beberapa nusus syara', nas syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu ada hal-hal yang nggak bisa dinalar dengan hukum kausalitas manusia dan hukum duniawi. Semacam tatkala Rasulullah SAW mengatakan, innama tungsaruna wa turzaquna bidha'afaikum. Kalian itu ditolong dan diberi rezeki dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalau sebagian orang berpikir, hadis ini kayaknya bermasalah. Karena biasanya yang membuat umat itu jaya, umat itu terbantu, umat itu tertolong, orang-orang kuat. Orang kaya, pejabat, orang kuat. Tapi kenapa dalam hadis ini orang lemah? Malah orang yang lemah. Hadis ini pun begitu. Rasulullah SAW mengkaitkan kebaikan umat ini dengan satu amalan yang kalau dipikir secara zahir gak ada kaitannya sama sekali. Yaitu ma yazalu an-nasu bi khair la yazalu an-nasu bi khair. Senantiasa umat ini, manusia ini dalam kebaikan selagi mereka itu berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Apa kaitannya antara menyegerakan berbuka puasa dengan kebaikan umat, kebaikan manusia? Hal-hal semacam ini hanya bisa kita pahami dengan bahasa iman. Apa itu para ikhwah? Maknanya yang sangat kita yakini, semua yang ada di muka bumi ini di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak membantu, dia akan menang. Jika Allah berkehendak memenangkan, dia pasti menang, apapun kenyataannya. Dan jika Allah sudah berniat menghinakan, melemahkan, tidak ada kekuatan pun yang mampu menghadapinya. Hari-hari ini adalah bukti nyata tentang fakta kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Satu makhluk kecil, virus yang tidak terlihat, mampu memporak-porandakan kesombongan umat manusia. Mana kekuatan militer yang dibangga-banggakan? Mana kekuatan teknologi yang diagung-agungkan? Mana kekuatan kesehatan dan ilmu kedokteran yang selama ini dibangga-banggakan? Semuanya pupus, tidak mampu sedikit pun menghadapi kekuatan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ini belum Allah tatkala menurunkan jadi makhluk yang lebih besar. Kalau kita pikir sengaja Allah itu membuat ketakutan manusia dengan makhluk sekecil ini untuk menunjukkan bahwa manusia yang saat ini dalam sejarah kehidupan manusia mencapai titik puncak kekuatannya, ternyata tidak ada apa-apanya tatkala Allah sudah menghendaki. Kekuatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan kaum muslimin itu adalah tatkala mereka tegak menjalankan syariat nabinya, sekecil apapun syariat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agamanya Allah, Allah akan menolong agama kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Mensabbit aqdamakum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kekhilafahan, menjanjikan kemenangan, menjanjikan kepemimpinan untuk kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka itu beribadah kepadaku, menyembah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik sedikit pun dengan aku. Hadis ini satu isyarat kecil bahwa kalau mau umat ini dimenangkan oleh Allah, dijadikan baik oleh Allah, tertolong oleh Allah, maka jalankan syariat-syariat agama. Dari mulai titik yang kelihatannya kecil sampai dalam perkara-perkara yang besar. Karena agama kita tidak mengenal inti dan tidak mengenal kulit.
semua Islam itu sama. Yani sama. Hanya dibedakan ada akidah, ada fikih, ada tafsir, ada ini. Tapi semuanya itu adalah syariatnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Apa hikmah kok menyegerakan berbuka? Hikmah dari menyegerakan berbuka adalah agar seseorang itu dia tidak ada hulu di dalam ibadah. Yang namanya puasa itu sampai tenggelamnya matahari. Ya sudah, begitu tenggelam matahari, maka segera untuk berbuka puasa. Jangan sampai kemudian dipikir semakin malam, semakin berat, semakin lapar, semakin banyak pahalanya. Tidak. Rasulullah ingin memutus bahwa kebaikan dan banyaknya pahala bukan karena semakin malam, tapi semakin cepat berbuka. Yang penting matahari sudah tenggelam, maka itu adalah semakin banyak pahalanya. Tip. Dan kebalikan dari masalah ini adalah sahur. Kalau sahur itu yang terbaik adalah yang paling lambat. Kita baca hadis yang ke-11. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa itu barakah? Al-barakah itu al-khairu al-katsir, yani al-khairu al-katsirul amimid daim. Kebaikan yang banyak merata langgeng. Kebaikan yang banyak kebaikannya bukan sedikit. Amim, merata. Bukan hanya untuk dia, tapi untuk dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya, masyarakatnya, keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ad-daim, yang langgeng, dunia akhirat. Itu keberkahan. Tasahharu, makan sahurlah kalian, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis ini memberikan kepada kita bahwa pertama disyariatkannya sahur. Dan makan sahur itu adalah makan di waktu sahar. Sesuatu yang dimakan, dikonsumsi di waktu sahar. Was-saharu adalah akhir malam, yakni ujung malam jelang subuh. Oleh karena itu jangan katakan, wes ba'da tarawih makan yang banyak sekalian sahur. Ba'da tarawih itu bukan sahur, bahkan ba'da tarawih itu makan lanjut, makan kedua, mindo nih istilahnya orang sini, tanduk. Ini jam 12 malam itu belum sahur. Yang namanya sahur itu makan jelang subuh, di akhir malam, waktu sahar. Waktu sahar itu makan di akhir malam, ya jam-jam 3, jam-jam setengah 4, jam-jam 4, tergantung pada, jadi setengah jam sebelum subuh, 1/4 jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, waktu menjelang subuh. Itu namanya waktu sahur. Itu yang pertama. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para ikhwan azani Allah yakum, bahwasanya makan sahur itu membawa keberkahan. Bahwasanya makan sahur itu membawa keberkahan. Apa saja keberkahan yang ada dalam makan sahur tersebut? Pertama, orang kalau sahur itu mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahur itu amalan yang membedakan antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Membedakan antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Di mana orang-orang ahlul kitab itu mereka kalau berbuka, mereka kalau puasa nggak pakai sahur. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, faslu ma bayna siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Di antara keberkahan makan sahur juga adalah
menguatkan orang dalam dia beribadah sepanjang hari itu. Karena dalam waktu puasa itu ada banyak ibadah siang harinya. Ada waktu tilawah, ada baca Quran, ada sholat duhur, sholat asar, ada aktivitas yang masih normal, ada ini, ada itu, masih normal. Jadi kalau kemudian dia nggak sahur, maka akan lemah. Dan lemah itu menjadikan amal-amal yang lain tidak mampu atau tidak kuat dia lakukan. Kalau ada orang mengatakan, tapi saya meskipun nggak sahur kuat Ustaz. Iya, tetap disyariatkan untuk sahur. Karena sahur itu, ingat, ibadah tersendiri. Yang apabila Anda melakukannya, maka Anda mendapatkan pahala dari sisi yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak harus makan kok. Nggak harus makan satu piring. Ini air satu teguk, korma satu biji, buah, teh atau apa gitu. Sudah dinamakan dengan sahur. Yang penting dimakan jelang subuh di waktu akhir malam. Di waktu akhir malam. Orang yang sahur juga itu adalah menjadikan orang itu harus bangun jelang subuh. Dan itu adalah waktu yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnah-sunnah dalam sahur ini, di antara sunnah-sunnah di dalam orang itu sahur adalah sahur itu akhir semakin ke belakang, semakin mundur, semakin baik. Sebagaimana itu dikatakan oleh Amr ibn Maimun, bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang paling cepat kalau buka, paling lambat kalau sahur. Anas bin Malik pernah ditanya tentang jarak antara berhentinya sahurnya Rasulullah dengan qomat. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala qadr khamsina ayat, sekitar 50-an ayat. Sekitar 50-an ayat. Apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya adalah sahurnya Rasulullah itu sudah mepet subuh. Sehingga begitu selesai sahur langsung azan, dan antara azan sampai qomat itu sekitar 50-an ayat. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Berarti gambarannya mengakhirkan sahur itu bagaimana? Mengakhirkan sahur itu adalah gambaran makan sahur, kemudian selesai. Begitu selesai, pas. Kalau nggak pas waktu subuh ya mepet sekali dengan waktu subuh. Gambarannya ya kalau kita makan sahur itu berapa menit sih? Anggaplah setengah jam, itu sudah lama itu. 20 menit lah. 20 menit mulai dari ngambil nasi, makan, minum, ya ngemil, jajan, buah, dan macam-macamnya kalau mau dimakan. Itu kira-kira butuh waktu berapa menit? Dengan makan yang normal, nggak nyantai sekali, nggak cepet-cepet, makan yang normal, anggaplah 20 menit. Kalau semacam itu, berarti waktu sahur yang terbaik adalah mulainya itu 20 menit atau setengah jam menjelang subuh. Kalau subuh sekarang itu jam 4 lewat 20, maka jam 4 persis mulai sahur. Atau jam 4 kurang dikit itu mulai sahur. Itu mana mengakhirkan sahur. Di sini ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, makan sahur itu jam 3, jam setengah 3 keweker mau sahur. Jam 3 itu keweker. Jadi sahur itu kalau terlalu malam itu ada dua efek buruk. Atau ada 3 efek buruk. Yang pertama, itu kurang baik dari sisi syar'i. Kurang nyunnah. Kalau bahasa kerennya sekarang itu kurang nyunnah. Yang kedua, siangnya cepat lapar karena makannya jam 3. Makannya jam setengah 3. Siangnya itu cepat lapar. Jam 9, jam 10 itu udah lapar. Beda kalau dia makannya jam 4. Yang ketiga, jam 3, setengah 3 sudah sahur. Itu telah makan kenyang,
orang itu kalau kenyang kan gawanannya ngantuk. Kalau dia melihat subuh itu masih 1 jam lagi, subuh masih 40 menit lagi, ngantuk kan dituruti ngantuk. Lah muncul masalah, bisa jadi subuh bablas. Anggaplah nggak bablas, secara kesehatan pada waktu masih kenyang tidur itu kan jelek. Oleh karena itu sunnahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahur jelang subuh. Setelah sahur nggak ada waktu untuk tidur, nggak ada waktu istirahat, langsung sholat. Dan ba'da sholat itu kan makruh. Setelah sholat subuh itu kan makruh untuk tidur. Jadi makruh untuk tidur. Kalau mau tidur tunggu terbit matahari baru kemudian ini tidur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Jadi itu. Kesalahan yang kedua adalah berhujjah dengan mengakhirkan sahur. Sebagian ikhwah itu bablas waktu subuh dan itu malah terlarang. Karena bablas waktu subuh, ngerti kalau sahur itu atau kalau subuh itu jam 4:04 misalkan. Jam 4:15 menit. Jam 4:10 itu baru siap-siap. Baru makan 1 sendok, 1 suap, sudah azan. Dilanjutkan. Ini kalau kondisi darurat, bisa jadi ada wajah syar'i untuk melanjutkan dalam mazhab sebagian para ulama. Tapi kalau disengaja hal semacam itu, cenderungan untuk kita katakan bahwasanya itu puasanya nggak sah, itu lebih kuat. Kenapa? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya sahur itu wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, silakan minum sampai nampak benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Jadi sahur itu sampai fajar. Karena itu jumhur para ulama mengatakan kalau orang itu sedang makan, kemudian dengar adzan, maka yang di mulut itu dimuntahkan. Kalau ditelan sengaja puasanya batal. Itu dalam mazhab jumhur para ulama. Anda tidak ingin memperluas masalah itu. Tapi yang penting yang namanya mengakhirkan sahur itu adalah diusahakan jelang sahur. Jelang sahur. Jadi begitu selesai sahur itu sudah mepet waktu azan subuh. Sekalian hadis yang ke-12 An Salman ibn Amir Al-Dhabbi Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan idza aftara ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu berbuka, falyuftir ala tamrin, maka hendaknya dia itu berbuka dengan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma, apabila dia tidak ada kurma maka berbuka pakai air. Fa innahu tahur, karena air itu suci, mensucikan. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam khamsah, Imam 5, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa Al-Hakim dan Hakim. Para ikhwan azani Allah wa yakum. Hadis ini secara sanad sedikit diperbincangkan oleh para ulama, tapi yang rajih bahwasanya hadis ini sahih bi majmu' turuqihi, dengan gabungan sanadnya. Di dalam riwayat yang lain, lafaz dari hadis ini adalah dari hadis Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Beliau itu berbuka pakai rutab. Rutab itu kurma yang kering, kurma yang basah. Qabla an yusalli, sebelum salat. Fa illam yakun rutabat, kalau memang enggak ada rutab, fa tamarat, maka kurma. Fa illam yakun tamarat, kalau enggak ada kurma, hasawatin min ma, maka beliau minum beberapa teguk air. Sudah jelang Isya, Anda percepat. Hadis ini menunjukkan kepada kita di antara sunnah Rasulullah SAW dalam berbuka puasa itu pakai rutab. Rutab itu kurmanya basah, karena di situ ada gabungan kurma dan air. Kurma yang basah.
Kalau nggak ada korma yang basah, kalau nggak ada rutab, maka tamr, korma yang kering, korma yang warnanya coklat itu. Kalau yang basah itu biasanya warnanya masih agak kekuningan. Kalau yang warnanya sudah coklat tua, kadang-kadang menghitam, itu adalah tamr, korma kering. Kalau tidak, maka air. Ini itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan, kalau nggak ada korma maka manisan, sesuatu yang manis. Semacam madu atau sesuatu yang lain yang manis. Kalau bisa menggabungkan antara manis dan air, maka itu yang lebih utama. Dari situ yang saya husnudzon dengan adat yang dulu di zaman kita masih kecil, itu sering kita dapatkan pada orang-orang tua kita, mbah-mbah kita. Mereka itu kalau buka puasa itu pakai kolak. Kolak itu air, yani apa ya, kolak, yaitu sesuatu yang manis, ada isinya, ada airnya. Kenapa? Sebentar azan. Ba'da azan sedikit kalau memang ada yang mau menanyakan, tafadhol barakallahu fikum. Sedikit bentar aja nanti. Tapi ya ikhwah, lanjutkan sebentar. Hadis ini pertama, yang sunnah yang paling kuat, itu berbuka yang paling bagus adalah pakai rutab. Di situ menggabungkan antara manisnya korma plus ada air. Kalau nggak ada, maka korma kering. Kalau nggak ada, maka air. Yang faedah berikutnya,
hadis ini menunjukkan kepada kita husnudzon saya kepada para ulama-ulama kita dahulu. Adat negeri kita dulu di zaman mbah-mbah kita kalau berbuka itu pakai kolak. Karena kolak itu ada sedikit kemiripan sifat dengan rutop, gabungan antara manis dan air. Gabungan antara manis dengan air. Ingat di zaman kita dulu, jangankan korma, jangankan rutop, korma itu sulit dapatnya. Kan alam ini baru terbuka di zaman sekarang aja. Sehingga korma gampang, rutop gampang dan macam-macam. Kalau zaman dulu sulit untuk bisa mendapatkan korma, sulit sekali. Hampir kalau nggak orang pulang dari haji itu nggak bisa untuk mendapatkan ini korma, dan dapat korma itu satu yang sangat sulit. Oleh karena itu mereka berijtihad dengan ijtihad yang itu, dan ijtihad semacam itu ada di kalangan ahlul ilm. Ini baik berkaitan dengan berbuka ini maupun berkaitan dengan satu masalah lain yang ada hukum kormanya, yaitu tahnik, yaitu masalah tahnik. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita, apakah menunjukkan bahwasanya hadis ini nggak boleh berbuka dengan yang lain? Boleh, tapi ini yang terbaik. Karena dari sisi kesehatan, kalau perut kosong, maka yang terbaik itu adalah manis. Sesuatu yang sifatnya manis. Jadi sesuatu yang sifatnya manis. Dan manisnya korma adalah manis yang terbaik. Oleh karena itu, kalau memang orang Indonesia, perut Indonesia itu nggak cukup hanya dengan korma saja, maka gak apa-apa berbuka dengan yang lain juga, tapi jangan tinggalkan korma. Korma itu hukum asal. Ini meskipun ini sunnah, bukan amal yang wajib, tapi khairul hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk ada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan fikih puasa. Ustaz, bagaimana dengan orang yang puasa Daud sekaligus puasa Senin Kemis? Bukankah cukup dengan puasa Daud saja tanpa puasa Senin Kemis? Karena itu puasa terbaik. Masalah puasa Daud kalau digabung dengan puasa Senin Kemis, ini fikihnya adalah fikih hadis Abdullah bin Amr bin As. Dalam Sahih, Abdullah bin Amr bin As itu adalah orang yang sangat semangat dalam beribadah. Sehingga dia ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegurannya banyak, salah satunya adalah berkaitan dengan masalah puasa. Beliau mengatakan, ya sudah, kamu itu puasa aja 3 hari dalam sebulan. Maka beliau mengatakan, ini aku khairum min dzalik, saya mampu lebih daripada itu. Ya sudah, kamu itu puasa 10 hari dalam 1 bulan. Ini 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Maka dia mengatakan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan lagi, kalau begitu puasalah kayak puasa saudaraku Daud, puasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, wala tazid alaih, jangan kamu itu melebihi dari puasa Daud. Hadis ini nas sangat tegas menunjukkan kepada kita tidak boleh orang itu puasa melebihi puasa Daud. Kalau puasa sunnah tidak boleh lebih dari puasa Daud. Meskipun ada khilaf. Apa sih masalah fikih yang tidak ada khilafnya? Tapi pendapat ini adalah pendapat yang sangat kuat insyaallah menurut ana, karena nasnya tegas. Bahwasanya Rasulullah mengatakan wala tazid alaih, jangan kamu itu menambahi dari puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud, maka puasa-puasa yang lain hentikan. Ini jangan berpuasa, karena itu adalah puasa yang terbaik. Adapun kalau ingin untuk puasa-puasa yang lainnya, karena puasa-puasa besar kayak puasa 6 hari bulan Syawal, kayak puasa Arafah, kayak puasa Asyura. Kalau puasa 6 hari di bulan Syawal nggak ada masalah, karena patokan dari puasa 6 hari di bulan Syawal itu pokoknya dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Bisa gabung, bisa sendiri, maksudnya puasa 6 hari aja, atau bisa digabung dengan puasa Senin Kemis, atau bisa digabung dengan puasa Daud. Yang tidak boleh itu kan digabung dengan puasa qadha. Kalau mau puasa 10 hari atau 9 hari di awal Dzulhijjah, maka sebelum tanggal 1 Dzulhijjah putus dulu puasa Daudnya, kemudian nanti puasa itu baru kemudian nanti setelah ayam tasyrik puasa Daud kembali. Begitu juga dengan puasa ayam atau puasa hari Asyura. Adapun kalau semua puasa sunnah digabung, jadinya itu melebihi puasa Daud.
puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid dijadikan satu. Akhirnya tiap hari malah dihitung jadi puasa terterusan, dan itu malah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Vanessa, jika kita mengganti puasa wajib di hari Senin dan Kamis, akan tapi kita meniatkan di hari sebelumnya. Contoh, anak niat kalau setiap hari Senin dan Kamis puasa mengganti, apakah ini sudah cukup untuk puasa pada hari tersebut? Tidak. Jadi ya meskipun gimana ya, gambarannya itu sulit karena niat itu azmul qalb, kerentek hati, kehendak dalam hati. Orang itu kalau ba'da maghrib atau ba'da isya dia kepikiran besok mau puasa, berarti sudah niat. Oleh karena itu yang Anda gambarkan pada pertemuan yang kemarin, yang digambarkan oleh para ulama, orang nggak punya niat di malam hari itu hanya orang yang gambarannya itu ba'da asar tidur dan bangun-bangun subuh. Jadi sebelum jadi ba'da sholat asar itu dia pikirannya besok saya mau puasa, nanti ya puasa wajib. Tapi ngantuk, akhirnya setelah niat puasa dia itu tidur gitu, nggak bangun-bangun sampai subuh. Nah ini yang kita katakan kemarin, puasa wajibnya itu nggak sah karena dia malam harinya itu nggak puasa. Malam harinya dia itu nggak niat, malam harinya dia itu tidak niat. Adapun kalau orang di malam harinya ba'da maghrib dia itu hidup, maksudnya kok hidup, terjaga gitu ya, nggak tidur, maka nggak bisa dibayangkan kalau dia nggak punya niat. Nggak bisa dibayangkan kalau dia itu nggak punya niat. Karena orang itu kalau kepikiran bahwasanya besok mau puasa berarti dia itu sudah punya niat. Apalagi sudah menyiapkan sahur, makan sahur dan macam-macamnya, itu pasti berarti dia sudah niat. Hampir nggak bisa dibayangkan. Tapi anggaplah itu terjadi. Sekarang dalam dunia fikih, ini fikih iftiradhi, anggaplah itu terjadi. Dalam arti orang itu ba'da maghrib sampai subuh sama sekali nggak kepikiran kalau besok hari Senin. Sama sekali nggak kepikiran kalau besok itu hari Senin. Dia baru sadar kalau itu Senin ba'da subuh. Apakah dia puasanya itu sah? Kalau itu puasa wajib, tidak. Karena niat puasa wajib itu harus di malam harinya. Dan yang namanya malam itu adalah dari maghrib, adzan maghrib itu sampai sebelum subuh. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada barokah dan ada manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad.